Selamat malam semuanya yang ada di Amerika dan selamat pagi bagi saudara yang ada di Indonesia dan dimanapun Anda menyaksikan. Saya percaya bahwa saudara-saudara semua kita hari-hari ini terus membutuhkan Tuhan melewati setiap perubahan, setiap tantangan, setiap kesulitan, jelas kita membutuhkan Tuhan. Dan saudara, tahun ini 2022 Tuhan memberikan buat kita, tema kita adalah The Year of Anointing, di mana Tuhan berjanji akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Dan subtema kita bulan ini adalah Spirit Led, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara, kita akan lihat bersama-sama betapa pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jelas berbeda hanya sekedar dengan hidup dipenuhi Roh Kudus dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita akan bersama-sama lihat lebih dulu sebuah ayat di dalam Roma 8 ayat 14. Alkitab berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. The true children of God are those who let God's Spirit lead them. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita jelas harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau coba lihat tangan-tangan saudara dulu. Siapa yang percaya saudara adalah anak-anak Allah? Angkat tangan jempolnya, ya. Katakan bersama saya anak Allah. Ya. Bukan anak singkong, bukan anak keju, ya. Kita adalah anak-anak Allah. Dan di sini kita mengerti bahwa tanda anak Tuhan bukan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi dipimpin oleh kemauannya sendiri, tetapi mau menyerahkan kepemimpinan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, pribadi Allah sendiri. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang seringkali muncul, ketika Tuhan mau memimpin kita, Roh Kudus mau memimpin kita, pertanyaannya, memimpin untuk kemana? Memimpin untuk apa? Jelas kita mengerti bahwa sesuai dengan ayat tema Mas kita tahun ini, Tuhan, Roh Kudus mau memimpin kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Dan ini berbicara menang dari setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini jelas kita tahu ada beberapa area-area tertentu dalam hidup kita yang mungkin saudara sudah berkemenangan. Tetapi ada beberapa area hidup kita yang mungkin saudara sendiri sadar, saudara selama ini masih sering kalah. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini, di mana saudara, Tuhan Yesus sendiri ketika dia mulai pelayanannya, sebelumnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus mau dipimpin oleh Roh Allah. Ingat pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia melepaskan hak kealahannya. Dan Yesus menjadi 100% manusia, 100% Allah, hanya dia tidak berdosa. Nah, kita lihat bersama-sama, apa dan kemana Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Matius 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh, ya. Dikatakan then the Spirit led Jesus, ya. Jadi Yesus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kemana? Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai iblis. Nah, ini kan aneh. Loh, hidup dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus, kok malah dipimpin ke padang gurun yang kering dan malah dicobai oleh iblis. Nah, ingat tadi,
Tuhan mau membuat kita menang. Ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Lihat, iblis itu disebut sebagai si pencoba, si penggoda. Ya, jadi saudara hati-hati, iblis itu tukang goda. Ya, dikatakan lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Loh, tadi kan pertama Roh Kudus yang memimpin membawa Yesus. Sekarang kok Roh Kudus mengizinkan iblis yang membawa Yesus? Nah, kita belajar. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci, yaitu ke Yerusalem, dan menempatkan dia, Yesus, di bubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku, menyembah iblis. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan sajalah engkau berbakti. Ayat 11, dikatakan lalu iblis meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus mengalami kemenangan yang telak atas setiap godaan-godaan iblis. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita berdoa dan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka salah satu yang akan kita alami adalah kita harus melewati yang namanya pencobaan atau godaan. Lihat sekali lagi ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi, saudaraku, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ternyata bisa diizinkan Tuhan melewati godaan-godaan, dan kita ternyata harus mengerti, orang yang dipimpin Roh Kudus harus bisa mengalahkan setiap godaan-godaan yang datang. Yang setuju katakan amin, ya. Dan tema khotbah saya hari ini adalah kalahkan godaan. Ayo ucapkan bersama saya, kalahkan godaan. 2, 3. Kalahkan godaan. Defeat temptation. Kalahkan godaan. Nah, tahukah Anda bahwa setiap hari tanpa sadar kita ini akan menghadapi godaan-godaan. Coba kita lihat dulu yuk, apa sih sifat godaan itu? Sifat godaan bisa muncul setiap saat. Nah, hati-hati ya, nggak ada orang kebal terhadap godaan. Artinya, nggak peduli saudara seorang jemaat biasa, apakah saudara hamba Tuhan yang hebat, saudara seorang pendoa syafaat yang luar biasa, atau saudara seorang yaitu penyembah Tuhan. Saudaraku, kita harus tahu bahwa godaan bisa muncul setiap saat. Kita nggak pernah menyadari tiba-tiba godaan bisa datang. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti, apalagi sifat godaan.
Berikutnya, ternyata, saudaraku, godaan itu selalu memikat dan menggiurkan. Setan itu kayak pemancing. Saya ini kan termasuk pemancing, ya kan? Tapi bukan pemancing kerusuhan. Saudara, pemancing itu harus mengenali betul jenis ikan apa yang dia mau tangkap. Ini ikan dasar di bawah, atau ikan di tengah, atau ikan di permukaan. Dan kita harus mengerti kapan waktu ikan lapar, ya. Kenapa? Kalau saudara mancing waktu ikan puasa, alamak. Atau waktu ikan sudah pesta pora, ya saudara tidak akan dapat. Tapi berikutnya, pemancing itu harus tahu kira-kira makanan kesukaan ikan itu apa, umpannya itu apa. Dan saya seringkali sudah siapkan beberapa umpan kalau mau mancing. Saya coba yang ini, suka enggak? Kalau ternyata nggak suka, saya ganti umpan yang lain. Saya coba lagi, ini suka enggak? Dan akhirnya saya akan mendapati ternyata ikan jenis ini, kesukaannya hari itu adalah, oh ternyata klem, ya, atau saudaraku kerang yang dalamnya kita potong-potong, atau ternyata dia sukanya udang, atau ternyata hari ini dia lagi lapar, dia pingin yaitu jig. Ya, itu jig itu kayak besi, dibentuk kayak ikan-ikanan, terus kemudian ditaruh, dilempar sebagai dasar, lalu ditarik cepat, jadi waktu jalan itu muter, kayak kena, seperti waktu kena sinar matahari, akan bercahaya, klap, 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 dikejar sama ikan. Nah, akibatnya, ikan itu akan bisa kita tangkap. Nah, hal yang sama, iblis nggak mungkin menggoda saudara dengan suatu godaan yang tidak menggiurkan, tidak memikat, tidak sesuai dengan kesukaan saudara. Ya, contoh ya, yang kesukaannya ya toh adalah misalnya shopping, ya godaannya selalu shopping, ya kan? Nggak mungkin godaan makanan, karena kalau soal makanan dia nggak tergoda, ya kan? Nah, saudaraku, jadi kita harus belajar, apalagi sifat godaan. Godaan itu juga ternyata harus dapat dikalahkan, ya. Kita harus bisa mengalahkan setiap godaan. Yang mau mengalahkan godaan, katakan amin, ya. Saudara jangan bilang begini loh ya, aduh Pastor Lukas, saya ini sudah tua loh, sudah AI, sudah asu-asu, nggak adalah godaan soal seks, kita mah udah tua. Siapa bilang, ya, asu-asu dan AI, hati-hati. Selama kita masih hidup, ya kan, masih bisa tergoda, ya kan, hati-hati loh, ya kan, nanti ngomongnya anak angkat. Ternyata, saudaraku, ya bahaya sekali, ya kan, ternyata Anda tahu, itu mengerikan sekali. Nah, jadi saudara, kita harus waspada, karena godaan itu sifatnya selalu bisa datang kapanpun, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal tempat. Biar dalam gereja Tuhan pun godaan banyak enggak? Oh, banyak sekali. Bahkan saya masih ingat di satu kota, saya nggak sebut di Indonesia, ada beberapa kelompok wanita orang-orang kaya. Waduh, dandannya menor, dan kemudian semua tampilannya keren, dan mereka ini, wanita-wanita ini adalah wanita super kaya. Mereka janjian malah mau menjatuhkan pendeta yang khotbah. Mereka sengaja duduk di paling depan dan biasanya menggoda-goda, dan kemudian dengan postur tubuhnya, saudara, dan sebagainya. Dan hati-hati, berapa banyak hamba Tuhan akhirnya jatuh karena godaan itu ada di mana-mana, baik di rumah Tuhan, nah apalagi di rumah setan. Itu super godaannya banyak, ya kan, saudaraku? Nah, sekarang kita belajar, saudaraku. Sebelum kita mendalami firman Tuhan lebih dalam, ada sebuah survei dari Discipleship Journal, ya, yang telah mensurvei para orang-orang partisipan tentang godaan. Nah, kita akan lihat dari hasil survei ini. Nah, survei ini meminta para responden mencatat godaan itu semakin kuat saat mereka ngapain. Nah, ini supaya saudara ngerti ya, ternyata 81% mereka menjawab
godaan itu muncul semakin kuat, semakin sering, semakin hebat dan dahsyat ketika 81% kurang waktu bagi Tuhan. Jadi dari partisipan 80%-nya berkata karena mereka kurang waktu bagi Tuhan, sibuk kerja, cuman sibuk menikmati hidup, bla 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 bla. Ketika mereka kurang waktu bagi Tuhan, mereka mengaku godaan semakin kuat. Kapan lagi? 57% dari partisipan berkata bahwa saat mereka kelelahan, ya, saat mereka capek kerja, capek mikirin masalah, ya kan, sudah pokoknya lemah, sudah kehilangan tenaga, capek, di saat itulah mulai saudaraku godaan itu akan semakin kuat. Nah, hati-hati ya, karena ada orang waktu justru capek, ya kan, bukan malah mau tidur, malah akhirnya banyak godaan-godaan muncul di pikirannya. Nah, lalu kemudian para responden, partisipan sini lalu ditanya, lalu mereka berkata bahwa kekuatan terbesar untuk mengalahkan godaan, 84% berkata kalau mereka berdoa. Loh, kalau mereka berdoa, ternyata mereka akan punya kekuatan untuk bisa mengalahkan godaan. Makanya malam hari kalau saudara-saudara ikut dalam Zoom ini, wah, saudara semua anti godaan. Amin. Luar biasa. Maksud saya waktu ikut Zoom, selesai Zoom ya godaannya masih ada lagi. Lalu 76% ketika orang itu menolak untuk kompromi, tegas ya, menolak untuk kompromi, tegas terhadap diri sendiri. Lalu kemudian 66% saat mereka mau belajar kebenaran Alkitab, ya, nggak cuma menjadi pendengar, tapi mereka belajar, pingin ngerti gimana cara menang dari godaan-godaan itu. Lalu kemudian 52% mereka berkata mereka bisa kuat saat mereka bertanggung jawab atau be accountability kepada orang lain. Baik mereka punya berani bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan diri mereka kepada pasangan suaminya atau istrinya, kalau mereka hari ini apakah ada tergoda, atau juga accountability dengan teman BFA-nya, gembala BFA-nya, atau komselnya, atau dengan gembala sidangnya, atau dengan kakak rohaninya, atau dengan, yaitu saudara, orang percaya yang lain. Nah, jadi saudara, ini adalah rahasia-rahasia untuk kita bisa punya kekuatan untuk mengalahkan setiap godaan. Sekali lagi, semua kita pasti punya kelemahan dan keinginan. Dan saudara, kita harus waspada bahwa selalu iblis selalu mencoba menggodai setiap kita. Nah, sekarang siapa mau menang dari setiap godaan? Katakan amin. Nah, kita balik kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan godaan? Ingat, waktu itu Tuhan Yesus 100% manusia, sama seperti kita. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus bisa menang? Dan mari kita teladani cara mengalahkan godaan. Yang pertama, mari kita lihat kembali dalam Matius pasal yang keempat ayat 2-3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa? Laparlah Yesus. Saudara, puasa 1 hari, 1 malam aja udah lapar, apalagi 40 hari, 40 malam. Lapar banget ya. NCV version berkata, he was very hungry. Betul-betul lapar sekali. Lalu ayat 3. Lalu datanglah si pencoba, si penggoda itu, dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Menjadi roti. Nah, saudaraku, iblis tahu persis keadaan kita. Iblis tahu persis keadaan Yesus. Yesus sangat lapar, ya. Jadi ingat ya, iblis itu tahu, dia tidak maha tahu, tapi dia cari tahu. Ya, dia tahu kalau saudara ternyata dalam pernikahan Anda mungkin ada ketegangan, kurang harmonis. Wah, iblis tahu kalau saudara-saudara ternyata khawatir tentang keuangan saudara. Hati-hati loh, iblis itu tahu, ya, dia tidak maha tahu, tapi dia tahu
Yesus sedang lapar. Dan iblis mengerti yang paling diinginkan saat orang lapar bukanlah nonton bioskop. Orang kalau sedang lapar, ya yang diperlukan bukanlah olahraga. Yang sedang diperlukan saat orang lapar bukan main games atau nonton drama Korea. Bukan. Tapi iblis tahu kalau orang lapar yang paling diperlukan apa? Ya makan. Ya kan, saudaraku? Nah, jadi iblis itu selalu menggoda manusia dari keinginan yang paling diingini waktu itu, yang sedang sangat diingini waktu itu. Nah, dari ayat ini kita belajar bagaimana cara menang dari godaan. Yang pertama adalah kendalikan keinginanmu. Control your desires. Ya, kendalikan keinginanmu. Saudara sekalian, semua kita pasti punya keinginan. Karena kita adalah makhluk hidup, punya desires, punya keinginan. Dan iblis menyodorkan, menawarkan supaya saudaraku Yesus, saudaraku, bisa pakai otoritas mengubah batu jadi roti karena iblis tahu Yesus lagi lapar, pingin makan. Nah, saudaraku, di sini kita belajar Yesus akhirnya tegas menolak keinginan yang ternyata adalah keinginan yang bisa menjebak ke dalam dosa. Nah, hari ini kita belajar iblis selalu menjebak untuk menghancurkan manusia melalui keinginannya. Lihat Alkitab sendiri berkata apa? Yakobus pasal yang pertama ayat 14-15. Yuk kita baca sama-sama, walaupun tetap di mute saja, tapi mari baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh keinginannya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, dituruti, diikuti, akibatnya apa? Keinginan itu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Nah, dari sini kita belajar hati-hati dengan keinginan kita. Kenapa, saudaraku? Keinginan itu saya ibaratkan seperti api, ya, seperti api. Keinginan seperti api bisa bermanfaat kalau kita bisa kuasai dan pergunakan api dengan baik. Tapi api itu kalau kita tidak bisa kendalikan, kita tidak bisa kuasai, maka api itu akan merusak dan menghancurkan. Nah, keinginan itu seperti api, saudara. Nah, contoh keinginan manusia itu apa aja? Ya, ada orang yang ingin makan. Nah, ya dari wajah-wajah saudara saya lihat ada beberapa yang lapar, ingin makan. Ada yang orang keinginannya adalah ingin kaya. Pokoknya apapun terjadi, saya mau kaya. Saya mau jadi sultan di New York. Saya mau jadi sultan, ya kan. Pokoknya saya mau jadi orang super kaya raya, ya kan. Lalu juga ada orang pinginnya itu obsesinya, desire-nya saya mau pingin terkenal. Pokoknya saya harus ngetop banget, saya harus terkenal di mana-mana, orang kenal saya, ya kan. Lalu juga ada orang pinginnya diakui. Oh, pingin diakui kalau dia hebat, pingin diakui bahwa dia itu orang kaya, orang yang pandai, diakui orang yang pokoknya wow luar biasa, ya kan? Ada orang punya keinginan seks, ya kan? Semua kita normalnya punya keinginan seks, tapi hati-hati kalau kita tidak bisa kendalikan keinginan seks kita, maka itu akan membakar hidup kita dan menghancurkan. Lalu juga ada orang keinginannya dicintai, pokoknya dia haus cinta. Pokoknya siapa aja yang bisa memberi perhatian, memberi cinta, kleper-kleper dia, saudaraku. Dan dia akan nyanyi kukan terbang
tinggi, tak kembali lagi, saudara. Nah, hati-hati, saudaraku. Ya kan, kenapa? Karena suaminya, saudaraku, galak, suaminya kasar, sudah kasar pelit lagi, saudara ya. Nah, lalu kemudian sang istri ini haus kasih sayang. Pokok siapapun bisa memberi perhatian, alamak, dengan mudahnya dia akan jatuh cinta. Nah, hati-hati, ya kan? Ada orang keinginannya belanja. Waduh, kalau nggak belanja 1 hari itu kayaknya gatel sekali. Sudah dilarang ke mall. Memang tidak ke mall. Online, jalan terus. Ya kan, ada lagi orang yang kiranya pokoknya marah, ya kan? Ada nggak, saudaraku? Tiba-tiba pokoknya saya pingin marah, gitu. Kenapa? Karena banyak masalah di kerjaan, dimarah-marahin sama bos, ya kan? Wow, pokoknya mau pingin marah, gitu. Ada keinginan untuk bermalas-malasan. Ngapain sih, ya toh, doa, ngapain ibadah di Zoom, ngapain sih saya kerja keras, sudah pokoknya bermalas-malasan, santai saja. Nah, ini semua adalah desire, keinginan-keinginan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah selama ini saudara sudah berhasil untuk yaitu mengendalikan keinginan saudara, ataukah justru keinginan saudara yang mengendalikan, pegang kontrol hidup kita? Hati-hati, saudaraku. Terkadang kita harus waspada bahwa keinginan yang baik, tapi kalau tiba-tiba kita tidak bisa kendalikan, akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Dan kita sudah mendengar banyak contoh-contoh, menyaksikan contoh-contoh berapa banyak orang jatuh ke dalam dosa ketika mereka tidak bisa mengendalikan, mengontrol, menghandle keinginannya. Ayo pegang dada masing-masing, nggak usah dadanya orang lain. Bilang, saya harus bisa kendalikan keinginan saya. 2, 3, saya harus bisa kendalikan keinginan saya. Sekali lagi, saya harus bisa kendalikan keinginan saya. Nah, kenapa? Keinginan ini saya ilustrasikan seperti monster. Wow, monster ini bisa mencabik-cabik kita kalau kita tidak mengerti bagaimana cara mengendalikannya. Itu sebabnya karena saya pendeta yang baik, saya mau ngajari saudara cara mengendalikan keinginan kita, ya, yaitu apa? Yaitu ketahui titik lemah Anda. Nah, ini loh, saudara, kita harus tahu di mana titik lemah kita. Saudara, kalau Anda tidak tahu, tanyalah kepada orang dekat saudara. Tanyalah kepada orang yang mengerti saudara. Titik lemah Anda itu apa? Nah, ini contoh ya. Saudara, ada orang itu gampang marah, gampang emosi kalau lagi lapar. Ya, kalau belum kenyang, waduh, siapapun yang ngajak ngomong mau dimakan sama dia. Ya, saya kan punya 2 orang anak jasmani, ya kan? Saya pelajari keunikan 2 anak saya dan kelemahan masing-masing dan kekuatannya, ya kan? Saya udah ngerti, waduh, Yehuda ini anak-anak laki-laki gede, tinggi, besar, ya kan? Kalau dia lagi lapar, udahlah, jangan diajak ngomong dulu. Nanti bawanya gampang emosian, ya kan? Tapi ya toh, kalau sudah saya kasih makan, ajak makan dan ngajak dia makan tuh senang sekali dia. Begitu dia makan kenyang, waduh, kalau sudah kenyang tuh sudah damai semuanya, sudah. Nah, ada yang lain lagi ya toh. Kalau pokoknya dia pingin belanja apa, tiba-tiba itu dia bisa dapat, waduh, rasanya tenang sekali, happy. Tapi kalau dia pingin sesuatu dan belum dapat, waduh, dikejar terus dan gampang, akhirnya sensi. Nah, saudara, kita harus tahu titik lemah kita itu di mana. Para pemenang adalah orang yang bukan hanya mengetahui kelemahan lawan, tapi dia juga harus bisa mengerti kelemahan dirinya sendiri. Saudara, mungkin ada yang berkata, waduh, bener ya, aku ini kelemahannya soal seks. Waduh, pokoknya kalau aku udah kelihatan ya toh, lawan jenis yang begitu, bukan cuma lawan jenis loh, sekarang juga ada yang sejenis ya toh. Nah, saudara, kalau kelemahanku soal seks, saudara harus ngerti. Saudara berarti tahu, ini kelemahanku soal seks. Maka saudara harus ekstra waspada soal seks. Ada yang kelemahannya judi, ada yang kelemahannya soal mata duitan. Pokoknya apa-apa dinilai dengan untungnya apa.
Berapa aku bisa dapat keuntungan? Dan kalau ternyata nggak menguntungkan, waduh, ternyata kita nggak mau. Dan kalau ada keuntungan, waduh, serakannya, greedy-nya bukan main. Nah, kita harus ngerti loh. Ada wanita-wanita yang obsesinya pokoknya dia mau jadi orang kaya, nggak mau susah. Makanya dia dorong suaminya terus supaya dapat uang lebih banyak, dan akhirnya menjebak banyak ya para suami. Akhirnya saudaraku, akhirnya jatuh dalam dosa, baik korupsi maupun penipuan dan sebagainya. Nah, jadi kita harus kenal dulu apa titik kelemahan kita, ya. Berikutnya, kita harus minta Roh Kudus pengendalian diri, ya. Karena sudah ingat bahwa 9 buah Roh Kudus, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Nah, jadi Roh Kudus itu lebih besar daripada keinginan kita. Roh Kudus itu berkuasa. Dia bisa menolong saudara. Untuk Anda yang kelemahannya gampang marah, untuk saudara bisa mudah untuk bisa kendalikan diri, bisa panjang sabar. Bagi saudara yang pendendam, saudara sulit mengampuni. Anda tahu, aduh, kalau sampai orang buat salah, itu sampai Yesus datang ke5 kali pun tidak bakal saya ampuni, ya kan? Nah, di situ saudara harus mengerti titik lemah Anda. Minta Roh Kudus kuasa untuk kita gampang mengampuni. Walaupun orang itu tidak minta ampun, tapi kita langsung segera mengampuni, ya kan? Jadi minta pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa mengendalikan diri. Lalu berikutnya, tegas terhadap diri sendiri. Nah ini loh, saudara harus tegas terhadap diri sendiri. Saudara, kalau Anda tidak keras dengan dirimu, saudara yang akan melewati hidup yang serba keras. Saya ulang lagi. Orang yang tidak bisa tegas, tidak bisa keras dengan dirinya sendiri, akibatnya dia akan mengalami hidup yang serba keras. Sebaliknya, kalau sudah berani keras, tegas terhadap dirimu, engkau akan melewati hidup yang serba mudah. Contoh, saudara, kalau Anda belajar keras untuk bisa tepat waktu, on time, ya kan, nggak gampang lagi terlambatan, nggak lagi jam karet, sudah tegas. Biarpun yang lain belum datang, sudah tetap datang lebih awal. Awalnya memang Anda sulit, tapi Anda mengerti. Lama-lama sudah akan melihat semuanya jadi indah, semuanya jadi mudah. Saudara bisa dengan mudah mengatur waktu, dan engkau benar-benar menghargai waktu. Kenapa? Karena saudara sudah belajar keras dengan dirimu sendiri. Contoh lagi, saudara, kalau Anda pingin belanja ini, pingin belanja ini. Kalau Anda nggak tegas, saudara, Anda akan mengalami sign and wonder, ya kan? Gampang sign-nya tanda tangan akhir bulan, wonder alamat tagihannya, ya kan? Nah, Anda tahu sudah Bu, tapi kalau Anda tegas, tidak. Pokoknya aku tidak boleh belanja karena udah banyak belanja bulan ini, ya kan? Boleh, aku pingin itu, tapi aku mau kendalikan diri, aku mau tabung dulu. Nanti bulan depan, kalau akhirnya aku sudah bisa saving, aku mau beli. Nah, saudara, ketika Anda tegas dengan dirimu, maka hidupmu akan jadi serba mudah. Sekali lagi, saudaraku, kalau saudara nggak tegas dengan dirimu sendiri, maka hidupmu akan menjadi sangat sulit dan keras dan mess up semuanya. Tapi kalau engkau belajar tegas dengan dirimu, maka saudara akan jadi orang yang nikmati hidup serba indah dan serba mudah. Yang percaya, katakan amin. Ya, katakan bersama saya harus bisa kendalikan keinginan saya. Ya, saya harus bisa kendalikan keinginan saya, ya, karena keinginan itu ibarat api, kalau kita nggak kendalikan bisa menghancurkan hidup kita. Yang kedua, belajar dari Yesus kembali. Saudara, bagaimana cara untuk bisa menang dari godaan? Balik dalam Matius 4 ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah penggoda, dan 3 kali Yesus digodai. Tapi yang menarik, Yesus selalu menang, selalu menang. Kenapa? Lihat, ini kalimat penting. Berpuasa 40 hari dan 40 malam. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan Anda tahu, saudaraku, Yesus menang atas godaan iblis setelah Yesus berdoa puasa 40 hari, dan akibatnya roh Yesus kuat, roh Yesus berapi-api, sehingga dia kuat
menghadapi godaan. Saudara, rahasia cara kedua untuk menang dari godaan yang kedua adalah tingkatkan waktumu bagi Tuhan. Tingkatkan waktumu bagi Tuhan. Saudara, nggak heran Yesus powerful sekali. Karena apa? Karena dia habis berdoa puasa. Saudara ingat para murid-murid Yesus waktu ditinggal, saudaraku, Yesus dengan Simon Petrus dan Yakobus dan Yohanes naik ke atas gunung, transfigurasi, ketemu Musa dan Elia. Ingat waktu Yesus turun, di bawah murid-muridnya komplain. Kenapa? Guru, kami sudah berdoa mengusir setan yang ada pada anak kecil yang sakit ayam, tapi tidak pergi-pergi. Yesus berkata apa? Jenis-jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saudara harus mengerti bahwa ada kuasa di balik doa dan puasa. Dan bagi orang Kristen bukan soal jam berapa kita boleh buka atau apa saja yang kita tidak boleh dan sebagainya. Tapi ini bicara komitmen hati kita. Saudaraku, ini bicara tentang merendahkan hati, mencari waktu bagi Tuhan, menyediakan waktu bagi Tuhan, dan kita menyediakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Dan Anda tahu, saudaraku, ini bicara apa? Saudaraku, tingkatkan waktumu lebih lagi bagi Tuhan. Jangan cuma dihabis untuk kerja, jangan cuma dihabisin untuk senang-senang sendiri, hanya untuk sekedar main game, hanya untuk sekedar nonton drakor, hanya sekedar untuk yaitu jalan-jalan, ya ngobrol-ngobrol, berteman. Tapi mari tingkatkan waktumu bagi Tuhan. Ya, kenapa? Karena waktu itu seperti uang. Hanya boleh dihabiskan hanya untuk hal-hal yang penting. Bukan untuk hal-hal yang tidak penting. Yang setuju, katakan amin. Saudara, kalau Anda gunakan uang untuk Anda spend untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berguna, saudara akan mengalami kehidupan yang serba sulit. Hal yang sama dengan waktu kita. Kalau saudara tidak gunakan waktu untuk hal-hal yang penting, maka saudara, Anda akan menyesal di kemudian hari. Ingat, semua manusia diberi Tuhan 24 jam satu hari. Tapi kenapa ada orang yang ternyata dengan waktu 24 jam, dia bisa kerjakan banyak hal, termasuk dia masih punya waktu baca Alkitab, minimal 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, minimal dia bisa ikut mesbah pagi, minimal dia bisa betul-betul punya saat teduh, sementara yang lain 24 jam juga, ternyata mereka berkata, aku kekurangan waktu. Saudara, semua kita harus belajar untuk spend time kita, menggunakan waktu kita dengan untuk hal-hal yang penting. Nah, cara meningkatkan waktu bagi Tuhan itu bagaimana? Caranya, perbanyak doa dan saat teduh kita. Saudara, semakin banyak kita berdoa, semakin kuat kita mengalahkan godaan. Sebaliknya, semakin jarang Anda berdoa, semakin Anda akan mudah dikalahkan oleh godaan. Makanya Yesus kan berkata, roh itu penurut, daging itu apa? Lemah. Itu sebabnya berjaga-jaga dan berdoalah kapan? Senantiasa. Loh, Pastor Lukas, kalau gitu saya nggak bisa kerja dong. Nah, saudara, doa itu nggak harus tutup mata. Tapi saudara sekarang sambil di subway, saudaraku, atau Anda sambil drive mobil, atau Anda sambil kerja, hatimu tetap connect ke Tuhan. Tuhan, Engkau baik Tuhan ya. Tuhan, kok aku tadi pagi dengar ayat itu, baca ayat itu, maksudnya apa Tuhan ya? Ajari saya, supaya saya ngerti. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat teman kerjaku itu Tuhan, supaya dia boleh percaya Yesus. Nah, Anda sambil buka mata, sambil kerja, Anda terus connect dengan Tuhan. Ini bicara tentang waktu saat kita lebih lagi sama Tuhan, ya kan? Lalu kita juga harus belajar untuk apa? Untuk yaitu disiplin beribadah. Nah, semua orang harus belajar berdisiplin. Saya suka sekali ya ayat yang selalu dibaca ya oleh BMC New York ya, Mazmur 122 pertama ya. Oh, aku bersuka cita ketika dikatakan orang
Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wow, keren. Bagi banyak orang, kebalikan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang, ayo overtime. Iya kan? Kalau dia bilang, ayo ke gereja, alamak. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang, ayo vacation, ya jalan-jalan. Nah, saudaraku, tapi orang-orang BMC New York, ya Philadelphia, Colorado berbeda. Katakan amin. Nah, saudara, disiplin untuk beribadah. Amin. Ya toh, capek enggak capek, sibuk enggak sibuk, salju enggak salju, ya kan? Pokoknya disiplin ibadah. Berikutnya, banyak membaca, banyak mendengar, banyak merenungkan, banyak melakukan, dan banyak membagikan firman Tuhan. Amin. Buktinya apa? Senjatanya Yesus melawan setan ada tertulis. Nah, selalu Yesus berkata ada tertulis. Artinya Yesus sendiri juga rajin membaca Alkitab yang tertulis. Makanya saudaraku, mari kita juga tingkatkan banyak baca firman, ya. Makanya kami menolong saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang mungkin sibuk dan sebagainya. Nah, kami menolong sekarang setiap hari, ya. YouTube channel Bethany Miracle Center selalu hadir tiap hari. Jam berapa? Jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York Amerika, ya kan, saudara. Nah, jadi Anda habis ikut doa bersama Pastor Yongki, saudaraku, setiap pagi jam 6-nya langsung kalau bisa ikut live streamingnya. Tapi kalau nggak bisa ikut live-nya, ulangi aja, ya kan? Daripada Anda mendengar lagu house music di subway menuju ke tempat kerjaan, dengerin mesbah mujizat. Ya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya kan, saudaraku? Jadi, saudaraku, kita harus tingkatkan waktu bagi Tuhan supaya roh kita kuat dan kita akan bisa mengalahkan godaan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara mengalahkan godaan? Kembali dari Yesus kita belajar. Yang ketiga, lihat sekarang Matius 4 ayat 5 sampai ayat 7. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jadi di atas puncak bait Allah yang didirikan waktu itu oleh yang terakhir sebelum Yesus menghancurkan oleh siapa? Yaitu Nehemia. Ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Loh, bicara jatuhkan dirimu ke bawah, ini kan bicara tentang action, sebuah tindakan, sebuah keputusan. Ayo jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, hati-hati loh. Saudara, kalau Anda nggak baca ayat Alkitab dengan baik, setan aja juga baca ayat Alkitab loh. Setan nyuplik ayat Alkitab, makanya hati-hati. Setan itu seringkali perang ayat, makanya kita harus belajar ngerti firman Tuhan. Iblis ngomong ini, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau, menggendong engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Nah, kembali pakai ayat Alkitab lagi. Ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Do not test the Lord your God. Jangan menguji atau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, dari kalimat ini kita belajar bahwa iblis menjebak agar Yesus sembrono, sembarangan, bertindak. Ayo jatuhkan dirimu. Ini kan tindakan bunuh diri. Coba jatuhkan dirimu. Nggak usah takut, nanti ada malaikat memegang engkau. Kamu kan sudah ada ayat yang bilang begitu. Ayo jatuhkan dirimu. Nah, Yesus dicobai untuk apa? Hidup sembrono. Nah, dari ayat ini Yesus langsung berbilang ini, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, yang ketiga, rahasia untuk menang dari godaan adalah hidup bijaksana.
live wisely. Hidup bijaksana. Kenapa? Saudara, iblis seringkali mencoba mengganggu kita untuk kita hidup sembrono, careless, ya, tidak berjaga-jaga, tidak bijaksana. Tapi Yesus menolak semua itu dan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya Yesus berkata, aku harus tetap hidup bijaksana, aku nggak mau mencobai kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, bijaksana itu artinya apa? Bijaksana adalah pandai, cermat, dan berhati-hati saat menghadapi kesulitan maupun keputusan dalam hidup ini. Saya ulang lagi, arti bijaksana adalah pandai, cermat, berhati-hati dalam menghadapi setiap kesulitan maupun setiap keputusan yang kita mau buat. Nah, saudara, seperti pemain catur tadi, kalau saudara tidak hati-hati mengambil keputusan untuk melangkah, mana, saudaraku, bidak yang sedang Anda mau jalankan, maka, saudaraku, kalau sampai kita salah langkah, maka kita akan kalah. Nah, jadi, saudaraku, kita harus belajar hidup bijaksana. Bagaimana cara untuk kita bisa hidup bijaksana? Cara hidup bijaksana adalah mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jangan semaunya sendiri. Nah, ini loh. Saya yakin tidak ada orang tiba-tiba langsung jatuh dengan godaan. Saya yakin pasti sudah ada warning-warning. Sudah ada peringatan-peringatan dari Roh Kudus. Tuhan kasih peringatan-peringatan dari firman-Nya. Tuhan kasih peringatan-peringatan dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang peka dengan Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang mendoakan saudara, dan telepon Anda atau WhatsApp saudara. Nah, ini adalah semua peringatan, itu adalah dari Tuhan. Dan kalau saudara mau hidup bijaksana, belajar ikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, ada banyak orang itu sudah kayak Esau. Dia nggak peduli, yang penting saya lapar, hak kesulungan, aku pun diminta, nggak apa-apa, yang penting aku makan sup kacang merah. Beda dengan Yesus tadi. Yesus, saudaraku, ditawari untuk bertindak ceroboh. Yesus nggak mau. Dia tetap hidup bijaksana. Dan saudara, jujur ya, semua kita harus terus belajar. Saya pun harus terus belajar. Ayo semua kita belajar. Tambah hari itu tambah bijaksana. Dengan cara apa? Ngikuti pimpinan Roh Kudus. Dan ingat, seringkali Roh Kudus memimpin kepada keputusan yang kurang favorit. Saudara, kalau Anda berpikir, oh yang penting saya mau ikuti keputusan suara terbanyak. Nggak selalu loh. Roh Kudus itu good idea, not always God idea. Tetapi percayalah bahwa God idea always the best for us. Saudaraku, mari kita belajar bahwa terkadang untuk kita hidup dipimpin Roh Kudus, yang lain teman-teman Anda kerjaan semuanya tidak jujur, korupsi semua, korupsi waktu, korupsi uang. Tapi saudara diingatkan Tuhan, kamu anak Tuhan beda loh. Kamu megang kasir, megang uang, kamu harus takut akan Tuhan, bukan takut sama CCTV, tapi takut akan Tuhan. Saudaraku, lalu kemudian Anda tetap berkata tidak, aku nggak mau mencuri. Padahal satu kerjaan semua kerjasama kong kali kong, makanya banyak king kong, ya kan saudara. Tapi saudara tidak, pokoknya aku mau untuk ikut pimpinan Tuhan. Yang lain berkata, udah nggak apa-apa, Amerika pacaran sebelum jadi ya coba-coba dulu, nggak apa-apa. No, aku tidak mau karena aku mau ikut pimpinan Roh Kudus. Nah, saudaraku, lalu kemudian cara untuk hidup bijaksana. Kita juga harus, saudaraku, menjauhi godaan. Nah, jangan deket-deket sama godaan. Sudah tahu kelemahannya judi, ya sudah, jangan jalan-jalan ke Las Vegas. Ya kan? Kalau Anda tahu kelemahan Anda adalah lawan jenis, ya sudah, jangan deket-deket sama lawan jenis yang tukang ngeriting matanya, ya kan? Kalau kerja ngeriting begini, ini.
Iya kan, saudaraku? Nah, kenapa kalau saudara tidak tegas, Anda tidak menjauhi godaan, saudara sekuat apapun kita akan jatuh. Makanya Yusuf tuh pinter, dia bijaksana, dia langsung lari dari godaan istri Potifar, ya kan? Lebih baik lari daripada jatuh, ya kan? Lalu kemudian ini penting juga, saudaraku, supaya saudara hidup bijaksana, kita juga harus, yaitu saudaraku, istirahat yang cukup. Nah, ini loh, ya. Kenapa? Karena kalau sudah kurang istirahat, ya, saudara nggak fresh, cara berpikirmu terganggu. Saudara tidak akan prima. Makanya istirahat yang cukup, ya. Saudara harus tetap punya jam tidur yang cukup, ya kan? Tapi jangan tidur waktu lagi dengar khotbah, saudara. Itu tidurnya tidur, waduh, dikutuki Tuhan, ya kan? Lalu kemudian, saudaraku, kita juga harus belajar untuk yaitu bertanggung jawab, saudaraku, sebentar, bertanggung jawab kepada mentor. Nah, ada accountability. Makanya saudara harus punya orang-orang yang Anda harus berani terbuka. Ya, memang yang paling bagus adalah siapa? Ya pasangan kita sendiri. Karena kalau pasangan kita nggak mungkin berkhianat sama kita, ya kan? Lalu kemudian bisa orang-orang yang Anda percayai, gembala atau ketua BFA atau kemudian siapa, dan Anda harus belajar bertanggung jawab pada mentor. Nah, gini loh. Artinya gini, tanggung jawabnya gini, jangan baru ngomong kalau sudah jatuh. Aduh, Pastor Yongki, saya udah jatuh. Waduh, saya sudah berzina, baru lapor Pastor Yongki. Jangan. Justru waktu Anda mulai tergoda, ya kan, langsung telepon ke Pastor Yongki supaya akhirnya didoakan tumpang tangan, bila perlu tumpang kaki. Iya kan, saudaraku? Nah, banyak orang setelah jatuh baru, ya kan, sudah berantakan, sudah mess up semuanya, kacau, baru terbuka. Ya, ini akibatnya tambah parah. Nah, saudaraku, kita harus bertanggung jawab kepada mentor kita, ya. Nah, ini akan menolong kita. Nah, sekarang kesimpulannya. Bagaimana kita bisa betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kesimpulannya, setiap hari kita harus bisa mengalahkan setiap godaan-godaan yang datang. Kita harus bisa menang dari setiap godaan-godaan yang datang. Dan cara mengalahkan godaan 3 hal. Yang pertama, kendalikan keinginan saudara. Ingat, jangan dituruti. Tidak semua keinginan kita harus diikuti. Karena keinginan itu seperti api yang bisa bermanfaat kalau kita kendalikan, tapi kalau tidak bisa kita kendalikan, akan menghancurkan. Yang kedua, tingkatkan waktumu bagi Tuhan. Yesus memberi teladan, dia menang atas godaan kapan? Setelah dia doa puasa 40 hari, 40 malam. Kapan dia menang? Setelah firman itu penuh dalam hidupnya, maka dia bisa melawan iblis dengan kata-kata firman. Dan yang ketiga, hidup bijaksana. Jangan sampai kita sembrono, mengambil tindakan, keputusan yang tidak bijaksana. Mari minta Tuhan Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Dan saya yakin ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Beberapa saudara sulit untuk menang atas makanan yang membuat gemuk. Nah, mari kita bersama-sama, ya. Saya juga ini harus belajar untuk taklukkan keinginan lagi, ya, karena banyak jemaat ngajak makan, ya toh, dan akhirnya bisa-bisa tergoda terus. Nah, mari kita belajar, saudaraku, apa keinginan-keinginan saudara yang Anda harus taklukkan, kuasai. Saudara sendiri yang tahu. Kenali apa kelemahan saudara, dan mari kita minta Roh Kudus yang menolong kita, dan kita tegas dengan diri kita sendiri. Sebelum kita terima pengurapan dari Tuhan, kita akan sama-sama menghampiri Tuhan. Kami perlu kemenangan-Mu Tuhan, supaya Engkau hadir, Roh Kudus, Kau ada bersama kami.